Selain tim putra, timnas basket putri USA juga berjaya di Olimpiade Paris 2024. Mereka berhasil meraih medali emas dan mempertahankan dominasi mereka. Namun di sisi lain, skuad kebanggaan Amerika ini juga memiliki rahasia gelap. Dan semua itu berhasil dibongkar oleh Caitlin Clark, wanita yang baru 4 bulan saja bermain di WNBA. Final basket Olimpiade 2024 memberikan berbagai cerita yang menarik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, final basket putra dan putri menghadirkan dua negara yang sama, yaitu USA dengan Prancis. Tentunya banyak yang berekspektasi kalau final Olimpiade tahun ini akan memberikan sesuatu yang baru. Apalagi Prancis merupakan sang tuan rumah. Final putra pun berlangsung sengit. Prancis sempat hampir dekat untuk comeback dan mengalahkan USA. Namun mereka pada akhirnya tetap tidak bisa menghentikan kehebatan seorang Steph Curry dan harus mengakui kekalahan dari USA 2 kali beruntun. Kekalahan ini sudah cukup membawa kesedihan bagi seluruh Prancis. Bahkan Wemby sampai nangis karena tinggal sedikit lagi saja ia dan Prancis bisa mengalahkan skuad Avengers USA. Setidaknya Prancis masih memiliki harapan pada pertandingan final putri yang diselenggarakan sehari berikutnya. Kali ini mereka sungguh-sungguh memiliki kesempatan yang besar untuk mengalahkan USA. Nah, tapi sayangnya posisinya terlalu maju dan kakinya menginjak garis 3 point sehingga tembakannya terhitung 2 poin saja. Dan Prancis lagi-lagi harus kalah dramatis dari USA. Sebenarnya Prancis tidak perlu terlalu bersedih atas kekalahan ini. Justru USA yang harus menanggung malu karena skuad mereka yang berisi bintang-bintang dan bahkan pemain terhebat di WNBA masih harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan Prancis yang hanya memiliki 4 pemain WNBA saja. Dalam pertandingan ini, USA memasukkan 27 dari 34 tembakan free throw. Beda jauh dengan Prancis yang hanya diberi kesempatan menembak free throw 13 kali. Prancis pun berhasil mengumpulkan 7 3 point. Sedangkan USA hanya 2 3 point saja. Gila banget. Skuad USA ini benar-benar kalah telak dari Prancis jika tidak karena kaki Gabby Williams yang menginjak garis 3 point. Parahnya lagi, sebelum Olimpiade ini dimulai, Caitlin Clark juga telah membongkar rahasia gelap mereka. Dan hal tersebut juga semakin terbukti dengan keberuntungan mereka di babak final ini. Terdapat banyak hal yang salah dari pembentukan roster timnas basket putri USA. Terdapat setidaknya 3 orang yang berpengaruh besar dalam pemilihan pemain, yaitu Jen Rizzotti, Ketua Komite Seleksi Pemain, Cheryl Reeve, Kepala Pelatih Timnas Basket Putri, dan Diana Taurasi, pemain senior USA sekaligus merupakan pembasket putri terhebat sepanjang sejarah WNBA dan bahkan di seluruh dunia. Di samping karena pemain-pemain pilihan ini cukup hebat di WNBA, Rizzotti, Reeve, dan Taurasi memilih mereka juga karena mereka memang merupakan kenalan serta teman-teman dekatnya. Skuad timnas basket putri USA 2024 mayoritas bermain untuk 4 tim saja, yaitu Yukon Huskies di NCAA atau Liga Mahasiswa, Phoenix Mercury, New York Liberty, dan Las Vegas Aces. 3 tim terhebat WNBA. Dari 12 pemain yang terpilih, hanya 2 pemain saja yang tidak pernah bermain di 4 tim itu, yaitu Alyssa Thomas dan Jewel Lloyd. Namun Jewel pernah bermain bersama Breanna Stewart saat ia masih di Seattle Storm. Jadi hanya Alyssa saja yang memang terpilih murni karena kehebatannya saja tanpa mengenal dekat pemain-pemain dan pelatih lainnya. Clark tidak dimasukkan ke dalam roster timnas tahun ini, padahal ia sudah menjadi pemain yang legendaris di NCAA serta telah membuktikan bahwa ia juga dapat bermain hebat di WNBA. Sebagai seorang rookie, ia sudah memimpin seluruh WNBA dalam total serta rataan assist. Tak hanya itu, ia juga telah mengumpulkan 78 3 point per 20 Agustus, terbanyak ketiga dari seluruh pemain WNBA. Namun nampaknya Rizzotti, Reeve, dan Taurasi tidak menyukai Clark dan cemburu terhadapnya karena ia sering disorot oleh WNBA dan media-media besar lainnya. Rizzotti juga menyebut jika Clark tidak memenuhi kriteria seleksi yang ditargetkan. Reeve sempat mengungkapkan perasaan kesalnya di Twitter jika Clark sering disorot WNBA. Sedangkan Minnesota Lynx, tim yang ia latih, kurang mendapatkan perhatian lebih. Dan untuk Taurasi, ia sempat meremehkan Clark dan rookie-rookie lainnya jika mereka harus menghadapi realita baru di mana mereka tidak akan langsung bermain hebat saat berhadapan dengan pemain-pemain yang sudah bermain profesional selama bertahun-tahun. Berbeda dengan NCAA yang isinya masih banyak bocah dalam tanda kutip. Namun, pada akhirnya Clark langsung menunjukkan kepada Taurasi bahwa perkataannya itu hanyalah omong kosong saja. Dalam pertemuan mereka yang pertama, Clark dan Indiana Fever berhasil menang 88-82 atas Taurasi dan Phoenix Mercury. Clark sendiri hampir mencetak triple-double dengan 15 points, 12 assist, dan 9 rebounds. Beberapa hari kemudian, Fever bertemu lagi dengan Mercury. Tapi kali ini Taurasi tidak bermain karena cedera. Clark berhasil mencetak 20 points dan 13 rebounds dalam pertandingan ini.
Clark pun berhasil memimpin Fever untuk membantai Mercury sepanjang pertandingan. Dan pada pertemuan ketiga antara Fever dan Mercury, Clark mengumpulkan 29 poin, 10 assist, 5 rebounds, dan 4 3 points. Clark dan Fever pun akhirnya menyapu bersih Mercury pada musim reguler ini. Cukup hebat untuk seorang rookie yang katanya tidak akan mudah untuk bersaing dengan mereka yang sudah bermain profesional bertahun-tahun. Tak hanya Taurasi, Clark juga langsung membungkam Reeves dan timnya Minnesota Lynx 2 hari berikutnya. Lynx unggul dalam 3 kuarter pertama, namun pada akhirnya performa Clark langsung panas dengan mencetak 10 poin di kuarter 4 dan Fever berhasil comeback dengan skor akhir 81-74. Dengan semua ini saja, Clark sudah memiliki argumen yang kuat bahwa ia harusnya layak untuk masuk ke timnas basket putri USA tahun ini. Namun ternyata ia tidak berhenti sampai di situ saja, sebab ia berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa di ajang WNBA All-Star. Berbeda dengan NBA, All-Star Game di WNBA menghadirkan format pertandingan yang unik, di mana tiap tahun Olimpiade gabungan pemain All-Star WNBA akan berhadapan dengan skuad tim USA. Dan Clark pun berhasil mencetak 10 assist, terbanyak dalam pertandingan ini. Selain Clark, ada Arike Ogunbowale yang tampil dominan dengan 34 points dan 8 3 points. Lalu ada juga Angel Reese yang juga merupakan seorang rookie yang berhasil mencetak double-double 12 points dan 11 rebounds. Tim WNBA pun dapat dengan mudahnya mengalahkan tim USA dengan skor akhir 117-109. Bayangkan saja, bintang-bintang yang ada di tim USA yang dipercaya untuk menjaga status dominan mereka masih tidak bisa menang melawan 2 rookie dan bintang-bintang lainnya yang dianggap tidak memenuhi kriteria seleksi. Bahkan USA sempat tertinggal 20 poin dari tim WNBA di kuarter 4. Tim USA memang pada akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka dengan meraih medali emas. Namun, mereka harus memperbaiki masalah dalam pembentukan roster ini jika masih ingin terus dominan pada tahun-tahun berikutnya. Di kuarter 4 pertandingan final, USA hanya memainkan 7 pemain termuda mereka di lapangan. Sedangkan 5 lainnya yang merupakan pemain senior yang sudah tua, hanya duduk dan melihat saja dari bangku cadangan. Hanya AJ Wilson dan Breanna Stewart saja yang selalu menjadi penyelamat USA di Olimpiade tahun ini. Pemain-pemain lainnya antara selalu tampil tidak konsisten atau belum sebetulnya pulih dari cedera. Chelsea Gray contohnya, yang merupakan salah satu pemain senior di tim USA dan baru saja bermain setelah mengalami cedera. Alhasil, performanya di lapangan kurang maksimal, dan itu hampir saja membuat USA kalah. Performa Taurasi juga dipertanyakan di Olimpiade ini. Ia mencatatkan rataan 1 poin per game sepanjang turnamen ini. Ya, 1 poin per game pertandingan. Dan anehnya, ia masih dijadikan sebagai starting 5 di fase grup. Usianya memang sudah 42 tahun. Namun dengan masih memainkan Taurasi meskipun performanya jelek, hal tersebut semakin membuktikan bahwa USA tidak sepenuhnya serius untuk meraih medali emas dan sengaja memasukkan Taurasi agar ia dapat mencetak sejarah dengan meraih medali emas Olimpiade ke-6-nya. Sudah ada setidaknya 2 pemain dalam roster yang dapat digantikan oleh pemain-pemain yang lebih potensial seperti Clark, Reese, dan Ogunbowale. Seorang rookie juga bisa bermain untuk tim USA. Buktinya saja rookie Breanna Stewart terpilih untuk membela USA di Olimpiade 2016. Sedangkan Nneka Ogwumike, MVP dan juara WNBA tahun itu, tidak terpilih untuk masuk ke dalam roster. Skuad timnas basket putri USA ini bisa dibilang merupakan hasil dari koneksi politik saja. Beruntung mereka masih bisa meraih medali emas dan tidak dipermalukan Prancis. Caitlin Clark berhasil menunjukkan jika proses pemilihan pemain tim USA harus diperbaiki lagi. Karena masih ada banyak pemain yang layak untuk membela USA, jauh lebih layak dibandingkan beberapa pemain yang sudah terpilih. Sudah saatnya bagi pemain-pemain tua seperti Taurasi untuk merelakan posisinya dan menerima kenyataan bahwa waktu mereka sudah berakhir. Sebab mereka tidak memberikan kontribusi apa-apa selain menyaksikan dari bangku cadangan. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.